dalam menyalurkan daging hewan kurban semana ikhlasnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat kemudiannya. Selamat pagi semuanya. Udah pada sarapan belum nih? Bagus, harus sarapan ya supaya sehat dan semangat juga tentunya buat mendengarkan seminar yang akan kita sampaikan buat adik-adik sekalian. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu belajar adik-adik sekalian. Semoga bisa dengan materi pada pagi hari ini buat bermanfaat dan juga menjadi ilmu buat adik-adik. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Jurmutia ingin mengadakan seminar edukasi terkait materi yang bertemakan Idul Adha sebagai tugas pendidikan agama. Baik, sebelum kita mulai pada acara inti yaitu seminar, pertama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Muzaffar. Adik-adik bisa panggil saya Kak Jafar. Dan rekan saya, Nama saya Kak Alkam ya, Kak Ibu. nah selain kita berdua di sini ada teman kita bertiga lagi nih adik-adik. Itu yang di tengah namanya Kak Indra. Dia yang bertugas buat bikin video. Nah yang di sini namanya Andika. Dia yang bertugas buat ganti slide di proyektor di depan. Dan yang di sana, yang di pojok itu Kak Afnan. Oke, bisa dimulai ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman bisa lihat di depan ini materi kita pada pagi hari ini, yaitu ada yang namanya Idul Adha. Mungkin sebagian dari kita hanya mengetahui bahwa Idul Adha merupakan hari perayaan yang mengadakan kurban ya teman-teman, benar kan? Benar nggak? Nah, mungkin kita di sini bukan hanya membahas tentang kurbannya aja teman-teman. Kita membahas tentang pengertian dan juga sejarah dari Idul Adha tersebut. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada yang namanya introduction. Let's discuss the meaning and value contained in the Eid al-Adha celebration. Oke, maksudnya di sini dalam bahasa Inggris ke Indonesia itu memperkenalkan dan mendiskusikan arti dan nilai dari perayaan Idul Adha. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian kurban dan Idul Adha nih teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman mengetahui kurban itu hanya memotong peliharaan hewan ternak aja ya, berupa sapi, kambing ataupun domba, benar nggak? Mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu nih pengertian dari kurban ataupun Idul Adha tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara terperinci. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat. Dalam kata lain, kurban artinya mendatangkan diri kepada Allah melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Itu adalah pengertian dari kurban sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dalil kurban nih teman-teman. Dalil kurban ini merupakan berdasarkan pada tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, di sini teman-teman udah pada hafal belum Al-Kautsar ayat 2? Udah. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Oke, di sini artinya itu adalah maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Di sini ada sejarah Idul Adha. Idul Adha merupakan peringatan akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah inilah yang menjadi dasar perayaan kurban yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi Idul Adha ini bukan hanya sekedar perayaan berkurban aja teman-teman. Bukan sekedar hanya menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing ataupun domba, tapi memiliki sejarah yang juga banyak manfaat dan juga pelajaran yang dapat diambil. Seperti apa kisahnya? Kita langsung masuk ke kisahnya ya teman-teman. Di sini kisah ini bermula dari mimpi Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya Nabi Ismail. Setelah menyadari bahwa mimpi tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian menceritakannya kepada Nabi Ismail. Hal ini diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 37 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Nabi Ismail dia pun menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Oke, kita lanjut. Perhatian Nabi Ibrahim untuk memiliki seorang putra apakah panjang nih teman-teman. Bayangin seorang ayah yang harus membeli anaknya sendiri, sementara beliau ini sangat sayang terhadap anaknya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Akankah Nabi Ibrahim memenuhi perintah yang amat berat tersebut? Tentu saja Nabi Ibrahim memenuhi pemerintahnya tersebut. Meski kasih sayang Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail sangat besar, akan tetapi cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Nabi Ibrahim kemudian bersiap menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 104 dan 105. Yang artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berkata. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti Nabi Ismail yang saat itu telah berbaring untuk disembelih dengan seekor hewan. Hal ini diabadikan juga dalam Quran surat As-Saffat ayat 107. Yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Berdasarkan kisah tersebut, terlihat betapa bertakwanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tentu menjadi inspirasi bagi umat muslim untuk melakukan hal serupa, yaitu selalu memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima semua ujian darinya dengan ikhlas dan lapang dada. Jadi seperti itu teman-teman, kisah dan sejarah Idul Adha. Sungguh banyak manfaat dan pelajaran dapat kita ambil. Dan mungkin penjabaran dari manfaat dan juga ilmu yang dapat kita ambil bisa dijelaskan oleh Kak Altof nih teman-teman. Kepada Kak Altof kami persilahkan. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada hukum berkurban, syarat hewan untuk berkurban dan waktu pelaksanaan untuk berkurban. Kalian bisa menyimak, dan kalau ada yang penting kalian bisa catat nanti untuk menjawab soal-soal yang ya. Di sini ada hukum berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah ini bisa dibilang hampir mendekati wajib, tapi ini sunnahnya tidak wajib. Ya, ini tidak wajib. Sunnah ini dianjurkan untuk bagi yang mampu untuk berkurban. Bagi ada yang mempunyai rezeki lebih pada bulan ini misalkan atau pada tahun ini, itu bisa untuk berkurban. Oke, lanjut ke syarat hewan yang akan dijadikan kurban. Syarat hewan yang akan dijadikan kurban yaitu harus sehat. Ya, harus sehat. Berarti tidak ada riwayat penyakit pada hewan tersebut atau pada hewan kurban tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu tidak cacat. Tidak cacat.
Kalau misalkan cacat berarti seperti contohnya kalian membeli hewan, membeli sapi, kambing, domba atau unta itu, misal kita beli ke penjualnya itu kambingnya cuma punya kaki 3, kakinya cuma ada 3, berarti itu termasuk hewan yang cacat. Berarti dia tidak termasuk ke syarat hewan untuk yang bisa dijadikan kurban. Di sini ada contohnya yaitu ada kambing, ada domba, ada sapi ataupun unta. Berarti selain daripada itu tidak bisa dijadikan untuk hewan kurban. Seperti contohnya ayam bisa nggak jadi hewan kurban? Nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada waktu dilaksanakannya kurban. Kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan bisa juga dilakukan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi apakah boleh orang menyembelih kurban itu pada tanggal 1 Muharram? Ada pertanyaan. Enggak boleh, betul. Jadi bolehnya pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Ini kalau ada yang penting catat ya, kalau nanti untuk ini, oke? Oke, di sini ada manfaat kurban. Banyak sekali manfaat berkurban, yaitu antara lain adalah meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita atau kepedulian sosial. Contohnya seperti dari hasil hewan yang kita salurkan untuk berkurban itu nanti akan kita bagikan. Ini contoh untuk yang kepedulian sosial. Selanjutnya untuk yang mempererat tali silaturahmi, yaitu setelah kita memberikan saluran atau memberikan hasil dari daging hewan tersebut, kita juga bisa mempererat tali silaturahmi kita. Itu juga bisa dapat mempererat tali silaturahmi kita. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan kita pentingnya berbagi. Dari hasil yang tersebut kita itu dapat didefinisikan untuk berbagi. Dan juga kita harus mensyukuri, yang pastinya mensyukuri rezeki ya, mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada arti pengorbanan. Apa itu arti pengorbanan? Pada kurban Idul Adha itu mengajarkan kepada kita tentang ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keikhlasan. Dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengorbanan ini juga mengingatkan kita untuk selalu siap berbagi. Baik itu berbagi hasil hewan kurban atau hasil atau sedekah atau yang lainnya, pokoknya siap berbagi dan membantu sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan atau yang kurang mampu gitu. Oke, kalau ada yang ingin catat silakan. Oke, lanjut Kak Nika. Oke, di sini ada ikhlas. Ikhlas yang dimaksud adalah inti dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Jabar, dan dimana kita harus ikhlas dalam menyalurkan daging hewan kurban, semana ikhlasnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan melalui keikhlasan ini kita semua diajarkan untuk berbuat baik, selalu berbuat baik dalam hal apa? Tidak hanya untuk berkurban saja, itu sedekah atau apa yang lainnya ya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi jangan mengharapkan imbalan dari yang kita untuk berbuat kebaikan, pokoknya jangan mengharapkan imbalan. Itu semua karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sini ada berbagi kebahagiaan. Yang dimana Idul Adha menjadi momen berbagi kebahagiaan dengan sesama.
baik dari daging hasil kurban tadi yang kita salurkan, kita juga bisa berbagi dalam bentuk finansial atau uang. Contohnya itu sedekah, ya, dan yang lainnya juga. Dan pangan kepada mereka yang membutuhkan. Pangan yang dimaksud itu adalah makanan dalam bentuk apapun itu ya. Jadi seperti itu. Ada tiga, yaitu contoh berbagi kebagian tiga, yaitu daging kurban tadi, terus membantu dalam bentuk finansial atau sedekah, dan pangan seperti makanan atau semacamnya kepada mereka yang membutuhkan. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan dari yang tadi kita bahas, yaitu bahwasanya kurban dan Idul Adha, yaitu keduanya memiliki makna yang dalam, baik dari segi spiritual atau keyakinan agama Islam, ataupun dari segi sosial atau segi lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan pelaksanaan kurban ini yang pastinya harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sepertinya ikhlasnya tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang pastinya untuk mendapatkan keberkahan yaitu harus sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana cara syarat-syarat hukumnya itu harus diikuti sesuai dengan syariat Islam. Ayo udah, berarti sudah selesai sampai di sini dari pembahasan kita pada hari ini. Oke, jadi gimana nih materinya? Udah pada paham kan ya? Paham nggak? Paham nggak nih? Oke. Masih semangat gak? Masih semangat kan nih? Bagus. Oke, ini dia sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab yang ada hadiahnya nih. Hadiahnya ada apa sih Kak Tufan? Ada berapa? Yang penting kan ini tanya jawabnya ini cepet-cepetan ya. Jadi pas kita ngasih soal buat adik-adik sekalian, ntar yang tunjuk tangan paling cepet udah kan soalnya di belakang itu pengertiannya adalah langsung ya. Yang dua itu yang jawab, dan kalau misalkan benar dapat hadiah dari kita. Ini cuma 5 ya adik-adik, jadi harus cepet-cepet nih. Oke, Nanti kalian angkat tangan tanpa menjawab jawabannya. iya, angkat tangan dulu, tapi langsung tangannya di bawah semua ya. Tangannya di bawah semua biar adil. Nah, Nanti setelah dipilih, nanti kalian sebut nama kalian. maju ke depan dulu. Ya, maju ke depan, maju ke depan dulu boleh ya. Maju ke depan dulu, nanti sebutkan nama kalian ya. Gak usah malu. Tenang aja ini. Nah, ada hadiahnya ya, adik. Untuk 5 orang ya. Betul. Iya, buat sarapan yang tadi itu di awal seperti yang saya bilang. Ada yang belum sarapan di sini? Ada yang belum ya? Oh, banyak yang belum tuh Kak Topan. Berebutan ya. Harus berebutan biar dapat nih. Oke, untuk pertanyaan pertama nih adik. Yo, siap-siap. Fokus ya, siap-siap. Tangannya di bawah semua. Tangannya di bawah. Oke. Jangan ada yang angkat tangan sebelum soalnya Iya. dijelaskan. Oke ya, dimulai ya. Kalau soalnya selesai baru boleh. Dalam surat dan ayat berapakah dalil kurban disebutkan, dan tolong bacakan ayatnya. Oke, maju ke depan. Yang apa? Iya. Yang tadi ya. Oke. Tadi surat apa dan ayat berapa? Suratnya apa, ayatnya keberapa, dan Dan juga bacakan bacain. tadi. Boleh. Boleh, nggak apa. Saya suruh nyatet karena begini. Bisa perkenalkan namanya? Muhammad Reza. Muhammad Reza Sapitra. Oke, jawabannya apa Reza? Surat apa? Surat As-Saffat ayat 2. Al-Kausar. Apa? Surat apa itu? Oh, ayat 2, ya. Tolong dibacain nih. Ya. Ayo, bacakan suratnya. Tadi suratnya apa bacanya? Iya. Hah? Besar. Ya, Ya, coba. coba ulang.
Oke. Reza dapat tepuk tangan dulu teman-teman. Ini buat Reza ya. Oke, selamat Reza. Ada kamera dulu. Oke, makasih Reza. Tepuk tangan dulu. Oke, ini untuk soal kedua, Kak Alton bakalan ngasih buat kalian. Oke, ini masuk ke soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Oke. Langsung angkat tangan ya, tapi di bawah semua tangannya. Ada berapakah nabi? Nabi Allah yang tadi ada di sini. Yang diterangkan di sini ada berapa nabi? Siapa kamu maju? Maju. Nama kamu siapa? Denny Pasmawan. Denny. Pasmawan. Denny Pasmawan. Oke, jawabannya apa? Ada dua nabi. Oke, boleh sebutkan. Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya, betul. Ismail. Oke, tepuk tangan, Oke, teman-teman. Nih, ada kamera dulu. Senyum. Orang yang ada di foto. Nah, Oke, masih ada 3 lagi nih. Ya. 3 lagi. Pertanyaan yang ketiga. Nih gampang ini. Apakah hukum kurban? Oke, kamu maju. Awas kabel. oke, nama kamu siapa? Oke, Azahra. Apa jawabannya Azahra? Ya, sunnah apa? Tahu? Mu'ak. Mu'ak aja betul. Bukan, Boleh. Oke, ini ada adanya. ada kamera dulu. Pakai dulu Azahra. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman. Oke, Bisa 2 lagi nih. Bisa apa ini ya? Bisa apa ini? Ayo nih, ayo harus semangat ya. Lumayan buat Satu makan. lagi. Lumayan buat istirahat ini. Iya. Oke, yang ketiga. Kurban berasal dari bahasa Arab. Koroba, ya korobu, kurbanan yang memiliki arti. kamu main. Bawa bukunya dari kamu nyatetnya. Oke, nama kamu siapa? Aira. Oke, jawabannya apa Ira? Betul artinya Ya, dekat. betul. Kita semua ya. Oke, ini adanya ya. Ada kamera. Oke. Terima kasih Aira. Oke nih, Ada yang terakhir nih, adik-adik. terakhir. Harus rebutan banget nih ya. Harus rebutan banget nih. Oke. Kapan? Langsung aja ya nih. Kita tangan di bawah semua. Tangan di bawah. Tangan di bawah semua, boleh. Tangan di bawah semua. Oke, kapan dan sebutkan tanggal pelaksanaan hewan kurban. Oke. Kamu, oke, maju kamu. Satu lagi, oke, terakhir ini ya. Apakah benar jawabannya? Nama apa? Daniel. Oke, jawabannya Daniel. Terus ada dua. Dan 3 hari Tasyrik. Ya, betul. Terus Tanggal 11, 12, 13 Juni. Betul. Oke, terima kasih Daniel. Oh ya, betul. Astagfirullah, maaf, maaf. Foto dulu sih ini. Itu, ada kamera dulu. Oke, terima kasih Daniel. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua yang dapat hadiahnya. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih atas respon adik-adik yang udah
menghormati seminar kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see